Jadi banyak yang merasa bahwa Lesti Kejora ngeprank rakyat Indonesia dengan mencabut laporannya ke Rizky Bilar. Gue gak setuju dengan pendapat ini. Karena memang kenyataannya korban KDRT susah lepas dari abusernya, dari relasi abusif, dari pelaku yang melakukan tindakan abusif. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa butuh setidaknya 7 kali percobaan dari korban kekerasan atau korban KDRT, apapun itu korban yang di-abuse, untuk betul-betul bisa lepas dari relasi abusif itu gitu. Alasannya bisa macam-macam, bisa berharap bahwa suaminya, istrinya, siapapun pelaku tersebut, pacarnya, itu berubah dengan misalnya upaya-upaya kasih sayang, upaya mencoba lagi memulai hubungan, atau memikirkan anak, atau juga menganggap bahwa dirinya itu tidak layak dicintai, jadi kayak mulai kena ke mental juga gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa dengan mudah nuduh Lesti ngeprank atau Lesti lagi buat drama rumah tangga dan lain-lain gitu. Emang sih kita kecewa, dan itu wajar aja kita kecewa, tapi kekecewaan kita tuh pada fakta bahwa Lesti belum bisa lepas dari relasi abusif, bukan karena Lesti lagi mau buat drama. Nah, jadi kalau nanti suatu saat Lesti melaporkan lagi bahwa dia menjadi korban KDRT atau dia speak up, kita nggak seharusnya malah mensyukuri atau malah mengatakan bahwa itu kesalahan dia. Karena itulah keinginan abuser untuk kita mengisolasi korban. Siapapun itu, Lesti atau siapapun, kita harus tetap dukung korban KDRT untuk berani. Penuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia, adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Konten prank KDRT Baim Paula. Memang sih Baim Paula sudah meminta maaf dan mengaku menyesal terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi rasanya minta maaf aja gak cukup. Karena apa yang mereka lakukan itu membuat contoh yang sangat buruk bahwa KDRT itu bisa diremehkan, bahwa KDRT itu bisa dibecandain. Padahal KDRT itu punya efek yang sangat serius. Banyak korban-korban KDRT yang tidak berani melaporkan diri karena mereka menganggap bahwa itu urusan privat. Banyak sekali bumbu-bumbu yang diberikan dalam kasus KDRT bahwa udahlah jangan lapor, udahlah jangan dibuka. Itu kan aib dalam keluarga yang harus ditutupi. Padahal yang terjadi sama mereka adalah sebuah tindak pidana, sebuah tindakan kekerasan. Belum lagi, efek dari KDRT terhadap korban itu bukan hanya sekedar masalah membahayakan nyawa. Tentu itu persoalan yang serius ya, banyak dari mereka yang terancam secara nyawa, tapi juga bagi mereka yang survive, banyak yang secara mental tidak pernah betul-betul recover. Banyak dari mereka yang akhirnya mengalami trauma, banyak dari mereka yang akhirnya kemudian mengalami depresi. Makanya persoalan seserius KDRT ini gak bisa sama sekali dibecandain, gak bisa sama sekali ditertawakan, dan mungkin minta maaf pun gak cukup. Rasanya apa yang dilakukan Mbak Paula layak diproses secara serius di kepolisian. Terus kita dukung karena dia adalah perempuan yang hebat. Dia perempuan yang tidak mau takluk terhadap laki-laki yang toksik dan insecure semacam Rizky Bilar. Lesti Kejora, kalau kita baca dari kronologi yang ia ceritakan, adalah mengetahui bahwa Rizky diduga selingkuh dan kemudian Rizky melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya sampai mencekik. Kalau dalam situasi seperti ini, saya selalu percaya korban. Karena selalu banyak hal yang dipertaruhkan korban ketika ia melaporkan diri ke polisi. Apalagi kepolisian sudah menjawab memang betul-betul ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh Rizky terhadap Lesti. Laki-laki macam Rizky ini sebenarnya banyak. Ini tuh model-model laki-laki insecure dan toksik yang panik kalau ketahuan dan disalahkan. Karena dirinya melakukan kesalahan di sini, yaitu perselingkuhan. Tetapi alih-alih minta maaf dan merasa bersalah, laki-laki insecure biasanya melakukan ancaman.
ancaman berupa kekerasan supaya istrinya atau perempuan di sini bungkam. Tetapi Lesti bukan perempuan yang bisa dibungkam. Dia perempuan hebat, dia perempuan yang berani melaporkan suami toksik ini ke polisi, dan itu bagi dia lebih baik dibanding mempertahankan citra baik atau best couple di depan publik. Dan karena itu, atas apa yang dipertaruhkan sama Lesti, tidak boleh. Ya. Wow. Sudah ada pencabutan lagi? Sudah ada pencabutan. Iya. Waduh. Sige. Makanya udah. Sudah ada perdamaian. Sudah ada perdamaian, tapi tetap ditahan. Ya. Wow. Sudah ada pencabutan lagi? Sudah ada pencabutan. Iya. Waduh. Sige. Makanya udah. Sudah ada perdamaian. Jadi banyak yang merasa bahwa Lesti Kejora ngeprank rakyat Indonesia dengan mencabut laporannya ke Rizky Bilar. Gue gak setuju dengan pendapat ini. Karena memang kenyataannya korban KDRT susah lepas dari abusernya, dari relasi abusif, dari pelaku yang melakukan tindakan abusif. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa butuh setidaknya 7 kali percobaan dari korban kekerasan atau korban KDRT, apapun itu korban yang di-abuse, untuk betul-betul bisa lepas dari relasi abusif itu gitu. Alasannya bisa macam-macam, bisa berharap bahwa suaminya, istrinya, siapapun pelaku tersebut, pacarnya, itu berubah dengan misalnya upaya-upaya kasih sayang, upaya mencoba lagi memulai hubungan, atau memikirkan anak, atau juga menganggap bahwa dirinya itu tidak layak dicintai, jadi kayak mulai kena ke mental juga gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa dengan mudah nuduh Lesti ngeprank atau Lesti lagi buat drama rumah tangga dan lain-lain gitu. Emang sih kita kecewa, dan itu wajar aja kita kecewa, tapi kekecewaan kita tuh pada fakta bahwa Lesti belum bisa lepas dari relasi abusif, bukan karena Lesti lagi mau buat drama. Nah, jadi kalau nanti suatu saat Lesti melaporkan lagi bahwa dia menjadi korban KDRT atau dia speak up, kita nggak seharusnya malah mensyukuri atau malah mengatakan bahwa itu kesalahan dia. Karena itulah keinginan abuser untuk kita mengisolasi korban. Siapapun itu, Lesti atau siapapun, kita harus tetap dukung korban KDRT untuk berani.